Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik berjuang di ring memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar selamat pagi, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya kami akan menghadirkan obrolan ini terkait dengan isu-isu terkini di Kabupaten Buleleng. Dan saat ini saya tidak sendirian pendengar, kita juga masih akan menyimak lebih jauh ya bagaimana sebenarnya simulasi bencana yang bukan sekedar latihan rutin, tetapi juga cermin sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi situasi darurat yang sebenarnya. Dari koordinasi tim, kemudian kecepatan evakuasi, hingga respon masyarakat, semua diuji dalam satu momentum. Dan kini apakah simulasi yang kita lakukan sudah cukup menggambarkan kondisi nyata atau masih sebatas formalitas tanpa evaluasi mendalam? Kami akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Kadek Sumardike Esos selaku staf divisi PB dan SDM PMI Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Pak Kadek. Om Swastiastu Mbak Rizka dan penyiar pendengar yang ada di seputaran Singaraja dan Buleleng. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Kadek sudah hadir ya, pagi-pagi sudah intermezzo. Baik, selain Pak Kadek, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan koordinator program Kanal NU Buleleng, Bapak Abdul Karim Abraham. Selamat pagi Pak Abdul Karim. Selamat pagi Mbak Rizka dan pendengar radio di Buleleng ya. Iya, baik. Pro 1 RRI Singaraja ya. Pak Karim, Baik, terima baik. kasih sebelumnya sudah hadir di Pro 1 terima kasih. RRI Singaraja, dan juga nanti kita akan mengundang pendengar yang ingin bertanya atau mungkin memiliki masukan-masukan untuk simulasi itu seperti apa. Kami nantikan atensinya nanti di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, kita langsung aja ke Pak Kadek. Pak Kadek, kalau kita lihat simulasi kan memang sering sekali dilakukan begitu ya. Baik di tingkat masyarakat, bahkan di sekolah juga ada, di Karang Taruna juga ada begitu. Nah, pertanyaannya kini sejauh mana sih sebenarnya simulasi kebencanaan ini dapat mempersiapkan personil-personilnya dalam keadaan bencana yang nyata terjadi? Silakan. Ya, selamat pagi semuanya Mbak Rizka dan pendengar semuanya, bahwa simulasi kalau kita sering dengar, nah itu adalah artinya kita belajar ya dan membiasakan diri ya dari kita melakukan kegiatan misalnya untuk penanggulangan bencana. Nah, misalnya penanggulangan banjir itu bagaimana caranya kita menghadapi bencana sungguhan. Nah, itu dalam simulasi juga skenario-skenario yang dibuat. Jadi di skenario bencana memang bencana beneran. Ya, tapi kebanyakan kalau simulasi yang dilakukan khususnya untuk anak-anak biasanya bercanda dan sebagainya. Nah, kalau kejadian sesungguhnya terjadi, kalau kita tidak sering melakukan simulasi, jadi kita akan kelabakan. Jadi ya kemungkinan korban yang banyak nantinya. Korban yang banyak. Nah, kalau dengan simulasi ini misalnya kita menghadapi banjir gitu, misalnya kalau ada banjir, nah apa yang dilakukan itu sudah ada di simulasi.
skenario terburuk yang ada di bencana yang sudah terjadi itu kita simulasikan. Bencana banjir misalnya lari ke tempat yang lebih tinggi biar tidak terkena banjir, atau pas ada peringatan dini untuk banjir, nah apa yang mesti dilakukan? Nah itu disimulasikan. Ya, misalnya untuk penyelamatan barang-barang berharga, yang kayak gitu. Nah kalau biasanya di simulasi juga diadakan nanti kalau ada korban atau ada teman atau keluarga kita yang terluka, bagaimana caranya kita melakukan evakuasi. Nah itu di simulasi ada. Nah kalau dalam artian kalau kita sering melaksanakan simulasi, jadi sudah terbiasa. Jadi kalau ada banjir gitu misalnya, kita ada keluarga atau tetangga kita yang mengalami cedera, bisa kita selamatkan. Ya minimal untuk diri kita sendiri dulu, nanti untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Paling tidak ini sedikitnya memberikan gambaran lah di situasi nyata seperti apa begitu ya Pak Kade ya. Benar. Saya mau ke Pak Karim. Pak Karim, kalau dari NU sendiri apakah memang ada program untuk simulasi bencana yang berkolaborasi dengan BPBD ataupun PMI atau bagaimana ini Pak Karim? Silakan. Ya, baik Mbak Rizka. Nah, ini kebetulan pada tahun ini, sejak tahun 2025 ya sebenarnya, kami di NU memiliki lembaga, namanya Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Kebetulan untuk sejak tahun 2025 kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten melalui BPBD Kabupaten Buleleng dengan melaksanakan program kanal namanya. Kanal ini adalah ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Kebetulan pada saat ini kita ada di Kecamatan Seririt dengan menyasar 8 desa. Yang ini tentu kita tahu ya, pemirsa semua, bahwa di Kecamatan Seririt ini memiliki sejarah histori yang kita tahu gempa bumi, dan tentu kita sudah melakukan dalam program kanal ini mengajak masyarakat untuk melakukan penguatan dalam Destana, Desa Tangguh Bencana, sehingga setelah kita melakukan hampir 10 bulan ini dalam melakukan pendampingan, di mana kita melakukan penyusunan dokumen mulai dari kajian risiko bencana, kemudian ada PRB, kemudian ada rencana kontingensi. Yang ini pada saat ini momentum HKB ini, Hari Kesiapsiagaan Bencana ini, kita coba untuk mengaplikasikan teori atau kajian-kajian yang dilakukan secara partisipatif di masyarakat, sehingga kita coba simulasikan. Misalnya kita kan melakukan rencana evakuasi yang kita coba susun bersama di masing-masing desa, dan kita uji cobakan hari ini untuk apakah kajian yang kita susun di atas meja ini sesuai dengan di lapangan. Sehingga pada simulasi kali ini tanggal 26, kebetulan kami tanggal 26 ya, akan mengadakan simulasi sekaligus ini sosialisasi ya kepada pemirsa semua, khususnya di masyarakat Kabupaten Buleleng, bahwa kita akan melakukan simulasi bencana pada tanggal 26 April besok dengan melibatkan 1040 masyarakat, 1040 orang, yang itu nanti kita coba secara bersamaan melakukan simulasi bencana dengan bencana. Kita mengambil bencana gempa bumi yang itu ada bencana susulan, kita simulasikan bencana susulan yaitu banjir bandang dengan jebolnya bendungan Titap. Seperti itu Mbak. Jadi simulasinya. Jadi dipersiapkan juga begitu. Masyarakat yang dilibatkan juga tidak sedikit ya, banyak 1040 orang. 1040 orang. Baik, saya mau ke Pak Kade lagi. Pak Kade, untuk Pak Kade kan sudah lumayan lama malah melintang di dunia kebencanaan, sangat tahu begitu celahnya di mana. Nah, kalau dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, bencana-bencana sebelumnya, simulasi seperti apa sih sebenarnya yang ideal untuk bisa mempersiapkan masyarakat Pak Kade? Karena kalau kita lihat dari beberapa bencana yang terjadi, kita lihat bahwa masyarakat juga sebenarnya belum siap begitu ya menghadapi bencana yang tidak ada yang tahu itu. Silakan Pak Kade. Nah, kalau dilihat dari historinya, itu kan 1976 itu kan Seririt gempa bumi.
Nah kalau saya masih kecil itu masih 5 tahun. Tapi gambaran gempa bumi Seririt itu saya pernah bertugas di Bantul, di gempa Yogyakarta. Nah itu hampir sama dengan Seririt. Orang-orang bilang, Bapak dari Singaraja, dari Buleleng ya, ini gempa Seririt kayak gini Pak, gitu. Orang-orang tua sana. Oh berarti memang apa namanya, bencana gempa bumi ini memang menyisakan trauma. Trauma artinya begitu ada getaran yang kayak gitu tuh, kadang-kadang duduk di sofa aja kita bisa gempa bumi padahal tidak. Nah itu biasanya yang traumanya. Tapi dengan adanya histori ini ya, apalagi tahun 18 berapa itu ya yang Gejer Bali itu kan gempa bumi tsunami itu banyak korbannya. Nah yang dilakukan masyarakat Buleleng, kalau dicerita di Buleleng ini ya gempa bumi tsunami. Karena kan Buleleng itu kan nyegar gunung, ada bukit, ada laut. Nah, tapi kalau dilihat dari ring fire-nya memang Buleleng termasuk. Ya, ada ring fire untuk dari ujung Sumatera sampai ke Papua itu Indonesia itu memang nyambung ring fire-nya. Makanya kan ada gugusan gunung-gunung berapi dan sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh itu untuk gempa bumi. Jadi Indonesia khususnya Bali ini tidak aman untuk gempa bumi. Nah, jadi yang simulasi yang dilakukan sebenarnya itu gempa bumi. Ya, kalau ada gempa bumi se-Bali ini sudah tidak aman gitu kan, apalagi ada sesar aktif. Kalau di Buleleng itu ada 3 sesar aktifnya. Yang dari ujung timur ada Tejekule. Nah, yang aktif, yang paling aktif ini Seririt. Kemudian yang ketiga di barat, di Grogak. Nah itu ada juga, tapi sedikit lah sesarnya, kecil lah, tapi tetap aktif itu 3 ini. Itu yang potensial ada banyak lagi, ada 3 se-Bali itu ada 30 sesar. Ya yang potensial yang bisa aktif. Jadi ya otomatis kalau simulasi itu yang minimal gempa itu yang paling gini, karena itu mematikan. Karena gempa bumi ini tidak bisa diprediksi. Ya, begitu terjadi baru bisa tahu berapa kekuatan, di mana episentrumnya, di mana titik gempanya, itu baru diketahui. Tapi kalau diprediksi nggak bisa. Belum bisa. Jadi alat atau tenaga ahli apapun di dunia ini belum bisa memprediksi gempa bumi. Satu-satunya bencana yang tidak bisa diprediksi ya gempa bumi, gitu ya. Yang lainnya betul. Yang lainnya sudah bisa. Makanya simulasi ini mengajarkannya simulasi gimana gempa. Jadi kalau orang Jepang itu kan sudah sering ada gempa bumi. Nah mereka sudah terbiasa kalau ada gempa bumi tsunami, mereka sudah terbiasa, tidak perlu. Ya korbannya paling bisa dihitung dengan jari. Nah kalau di Indonesia kan beda. Betul. Petiatnya gempa bumi, gempa bumi tsunami sudah ratusan ribu nyawa yang melayang. Iya. Nah, dan kabarnya Pak Kade pagi tadi juga terjadi gempa begitu ya, dirasakan juga oleh sebagian masyarakat. 3,8 ya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buleleng, dan lumayan kalau lihat dari status media sosialnya ternyata masih panik juga gitu kan. Artinya tidak semua siap menghadapi bencana termasuk gempa. Tadi Pak Kade juga mengatakan bahwa satu-satunya bencana yang masih susah diprediksi adalah gempa bumi begitu. Saya mau kembali ke Pak Karim. Pak Karim, kalau melihat dari sejarahnya begitu, kabarnya juga Pak Karim dari Seririt ya. Nah, kalau melihat kesiapan masyarakatnya sendiri, kalau dari kacamata Pak Karim yang berada di lingkungan tersebut, bagaimana sih sebenarnya kesiapan masyarakat? Sebenarnya ya tadi kembali secara histori kan masyarakat di sana itu trauma ya sebenarnya ya. Namun yang kami lihat setelah ini sejauh ini memang belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nah, di bencana ini kan ada dua tipe secara umum ya, sudden onset atau slow onset. Seperti gempa bumi ini kan tiba-tiba, jadi tidak bisa diprediksi. Ada yang slow onset. Slow onset ini yang dia bencana yang tapi bisa diprediksi, seperti misalnya banjir bandang. Jadi kita bisa melihat sudah ada tanda-tanda dininya, misalnya sudah mulai retak, sudah mulai hujan misalnya selama seminggu.
itu kan kelihatan bendungan sudah mulai tinggi penuh, sehingga kita juga mulai ada retakan. Itu kita sudah bisa melakukan persiapan untuk melakukan evakuasi. Itu yang termasuk juga tsunami sebenarnya. Jadi kita ingat tahun 2019 ketika ada hoax tsunami yang di Pengastulan dan sekitarnya, itu cukup membuat panik semua. Kenapa? Karena sebenarnya tsunami ini bisa diprediksi. Ada tanda-tandanya dan siapa yang memiliki otoritas untuk mengumumkan tsunami, bencana itu. Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan edukasi, di mana kemudian Destana ini, Desa Tangguh Bencana yang coba kami melakukan dampingan, tentu ini menjadi sangat penting. Namun sekali lagi dokumen yang kami susun bersama mudah-mudahan tidak menjadi monumen, tapi harus ada sosialisasinya. Jadi ini harus diterapkan, bahasa ke masyarakat bukan bahasa dokumen kan, tapi bahasa yang sangat dimengerti, disederhanakan, sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana itu memang betul-betul sudah siap gitu. Tidak panik kemana harus melangkah, sudah ada titik-titik evakuasi, jalur evakuasi. Kita melakukan pendampingan sampai dengan penandaan tanda-tanda evakuasi kemana, jalurnya kemana, evakuasi. Dan masyarakat juga harus memahami tanda-tanda itu, begitu. Betul. Nah, besok tanggal 26 kita praktekkan lah. Kita sosialisasi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Karim ya. Dan kita juga undang Pak Kadek dan juga Pak Karim ini untuk masyarakat yang juga ingin bertanya ini terkait dengan kesiapsiagaan untuk simulasi kebencanaan seperti apa. Kami nantikan untuk atensinya pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami nantikan untuk atensi Anda. Kita masih bersama dengan Pak Kadek Sumardike Esos dan juga Pak Abdul Karim Abraham ya. Kami nantikan atensi Anda hingga nanti mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan dekat hingga Meksiko, setiap pertandingan memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra pendengar. Dan kami undang pendengar yang akan bergabung. Ada Pak Nyoman Sudarsana kali ini di via WhatsApp call. Kita undang dulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Iya. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana, silakan. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Kadek Sumardike, Om Swastiastu Pak Nyoman. juga Pak Abdul Karim dari NU. Ya, pagi Pak. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja dan menyampaikan seperti topik tadi disampaikan, yaitu mengenai simulasi bencana. Menurut kami ini sangat bagus sekali dan penting dilakukan di sekolah-sekolah, di masyarakat, dan tempat lainnya, di mana potensi bencana di Buleleng sangat-sangat luar biasa sekali, sangat besar potensinya. Inilah yang perlu dilakukan, antisipasi agar tidak terjadi banyak korban. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak-Bapak. Ya.
Di mana saja simulasi yang telah dilakukan oleh PMI Buleleng. Evaluasi sangat penting sekali dilakukan mengenai yang dilakukan simulasi dan fakta yang telah terjadi. Ini perlu disampaikan dan juga perlu disampaikan sekilas apa yang harus dilakukan masyarakat dengan adanya bencana. Dan tadi kami terjadi bencana sedikit ya di pukul 5.30 kita bersalah dapat terjadi bencana ya tidak terlalu besar ya, tapi terasa. Ya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kondisi ini bencana korban di Buleleng dapat diatasi. Baik. Tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di via WhatsApp call dan di via YouTube juga ada yang memiliki pertanyaan yang hampir sama dengan Pak Nyoman Sudarsana, bisa dijawab berbarengan. Ada @mangagus 8831, bagaimana cara agar hasil dari simulasi dapat diterapkan secara nyata saat bencana benar-benar terjadi. Baik, kita langsung tanggapi begitu ya, dari Pak Kadek dulu. Pak Kadek silakan bisa langsung memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya. Tadi kan ditanyakan di mana saja simulasi diadakan. Nah, kalau biasanya di momen-momen HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana ini, nah itu biasanya dari semua ginilah aspek, dari pentahelix ya, pentahelix itu dari pemerintah, dari dunia usaha, dari akademisi, dari media, kemudian dari masyarakat sendiri, itu kan semua melakukan. Seperti tahun ini dari RSUD juga ada, kemudian dari kampus ada, dari sekolah ada juga SD, kemudian ada dari dari dunia usaha juga ada. Nggak tahu nih kalau RSUD di Buleleng ada, kampusnya dari kampus Unipas, ya kampus Panji Sakti, sore juga tanggal 26 itu pas diadakan. Kemudian SD saya lupa SD mana itu, tapi sudah diinfokan kemarin sama Pak Kalaksa. Dan di masyarakat ya ini di Seririt. Nah itu banyak sekali sebenarnya simulasi yang sudah diadakan setiap momen lah. Kemudian ada peringatan peringatan kebencanaan atau hari-hari besar, itu biasanya diadakan simulasi juga. Biasanya tanggal 26 Desember lagi ya, Oktober. Pokoknya tanggal 26 April, Oktober, Desember itu biasanya sering diadakan simulasi Pak Nyoman. Nah itu kan harapan kami biar masyarakat terbiasa menghadapi bencana. Nah ibaratnya kalau kita cari pacar, kalau belum kenal itu deg-degan juga kita. Kalau sudah kenal, sudah terbiasa, ya sudah tidak deg-degan, artinya sudah biasalah. Nah sama halnya kita menghadapi bencana juga. Makanya simulasi biar terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, jadi kebiasaan-kebiasaan ini bisa jadi budaya. Ya, contohnya kemarin di tsunami Aceh itu kan ada satu pulau yang selamat. Karena dia sudah terbiasa. Artinya dari nenek moyangnya itu memberitahu kalau airnya surut, jangan ke laut tapi naik ke atas bukit. Nah itu selamat itu. Cuma bisa dihitung dengan jari korbannya. Paling yang korban ya masyarakat rentan seperti manula dan sebagainya. Nah di simulasi ini juga kita biar tidak ada korban kaum masyarakat rentan, ibu hamil, anak-anak, lansia, kemudian disabilitas. Nah itu yang utama kita selamatkan biar tidak terjadi korban yang banyak. Nah kalau kita ini kan sudah termasuk kapasitas, jadi kita bisa menolong diri sendiri, jadi usahakan menolong untuk orang lain. Ya minimal yang tetangga terdekat ya, keluarga kita di rumah lah. Kalau sudah terbiasa dengan SOP, tahu SOP gempa bumi dan tsunami atau bencana yang terjadi sekitar kita bisa melakukan simulasi. Ya, kalau terjadi gempa, terjadi banjir atau terjadi banjir bandang, apa yang dilakukan. Nah EWS-nya juga harus ada, early warning system-nya kita harus tahu juga masyarakatnya. Ya kalau banjir bandang yang jelas ada curah hujan yang besar,
selama 2 hari atau 1 minggu gitu misalnya, itu pasti akan terjadi luapan air Betul. yang besar karena kita kan ya di pegunungan itu. Akibat gempa juga bahaya, Pak. Ya. Jadi bendungan bisa Ya. gitu kan juga. Ya, bangunan-bangunan roboh itu kan bendungan. Bendungan. Betul. Ini kita 3 di Buleleng kan punya 3 bendungan, ada di Geroga, kemudian di Titap, sama di Tamblang. Tamblang yang di Sawan itu. Nah itu juga sebenarnya bagus juga untuk menampung air dan sebagainya untuk perairan. Tapi ya negatifnya itu kalau jebol, jebol itu mengakibatkan bencana karena kan airnya besar. Seperti kemarin aja di Banjar itu kan, di Banjar itu airnya sudah penuh tuh sebenarnya. Airnya sudah penuh, yang di Tukat Sabe Seririt itu sudah penuh airnya. Itu bayangkan kalau tidak ada bendungan lebih besar lagi gitu. Airnya sudah dibendung. Wah, itu. Nah, nggak bisa kebayang tuh. udah kebayang itu kemarin. Wah, ngeri juga lihat sampai sejembatan itu sudah airnya. Sejembatan. Bayangkan kalau tidak ada bendungan. Kalau itu jebol bendungannya lebih besar lagi airnya. Baik, terima kasih Pak Kadek tanggapannya. Pak Karim silakan bisa memberikan tanggapan juga dari kedua penanya kita, dari Pak Nyoman Sudarsana dan juga di YouTube ya @mangagus8831, silakan. Ya, baik Pak Nyoman, terima kasih. Untuk kami, untuk tanggal 26 ini simulasi tadi pertanyaan kan di mana saja. Jadi kebetulan kita pusatkan dari 8 desa 1 kelurahan ini, kita tempatkan di 4 lokasi. Pertama di lapangan umum di Seririt itu ada 5 desa kita gabungkan titik evakuasinya di sana. Kemudian ada 3 desa di masing-masing titik, yakni di Lokopakse, kemudian di Desa Ularan sama di Desa Rindikit. Karena ini posisinya memang ada di atas dan Lokopakse kebetulan ada di baratnya Sungai Tukat Sabe. Jadi kita memang menyesuaikan dengan skema yang disusun oleh teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait bagaimana supaya simulasi ini betul-betul dirasakan ya manfaatnya sama masyarakat. Tentu kami di NU melalui program kanal ini kita mencoba untuk mendorong ya pemerintah untuk selalu bisa melakukan integrasi kebijakan terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Mungkin pemirsa perlu tahu ya, dari 140 desa ya Pak ya, di 148 desa itu kalau data dari BPBD itu baru ada 11 desa yang memiliki kajian risiko bencana. Bayangkan ada lebih dari 130 desa yang ini dalam perencanaan, tidak paham ini harus kemana. Kemudian ditambah kami melalui program kanal ini kita melakukan pendampingan dengan menyusun dokumen-dokumen Destana, kajian risiko bencana dan semua turunannya di 8 desa ini. Sehingga kami melalui program ini meminta kepada pemerintah untuk bisa melakukan intervensi, melakukan kajian-kajian, sehingga masyarakat bukan hanya disuruh datang simulasi, tapi dia paham bahwa simulasi yang dilakukan itu memang betul-betul berdasarkan perencanaan partisipatif yang disusun oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita sih melihat bahwa yang dikeluarkan justru adalah evakuasi mandiri di tingkat keluarga. Jadi bagaimanapun, sekuat apapun misalnya ada BPBD, ada PMI, tapi kan personilnya terbatas, Pak. Untuk menjangkau misalnya 140 atau di tsunami nih di pinggir pantai itu kan ada 44 desa pinggir pantai di sepanjang pantai di Buleleng. Kita tidak mungkin bisa menunggu petugas-petugas dari pemerintah. Tapi kalau kita bisa kuatkan evakuasi di tingkat masyarakat, tentu ini akan di tingkat keluarga di tingkat keluarga, evakuasi mandiri di tingkat keluarga ini akan lebih memudahkan. Misalnya kita siapkan tas untuk tas untuk dokumen-dokumen penting, tas siaga ya. Sudah ketika terjadi bencana ini sudah kita nggak nyari lagi mana BPKB, mana sertifikat mana ini, tapi kita sudah siapkan. Ketika ini sudah kuat pemahaman kesiapsiagaan bencana di tingkat keluarga, maka kita bisa meminimalisir korban.
seperti itu. Baik, terima kasih Pak Karim atas tanggapannya dan semoga menjawab pertanyaan dari pendengar kita, ada Pak Sudarsana dan juga pendengar di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung ya pendengar. Tidak terasa juga waktu kita mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kakek Gaul, terima kasih ya sudah juga ikut beratensi begitu ya, mendukung untuk mengatasi daerah kebencanaan. Baik, terima kasih Kakek Gaul yang sudah ikut bergabung. Kita dengarkan dulu ya untuk closing statement untuk Anda yang belum bisa ikut bergabung. Nanti kita akan undang lagi mungkin Pak Suardike dan Pak Karim Ya, untuk siap. berbincang Ya, tentang topik-topik lainnya. Benar. Nah, sebelum kita tutup, kita minta dulu untuk kedua narasumber bisa memberikan closing statement terkait dengan simulasi kebencanaan. Dari Pak Kadek dulu, silakan. Baik, masyarakat pendengar RRI Pro 1 RRI Singaraja. Jadi bencana itu akan pasti datang karena kita memang ancamannya sudah ada. Nah, yang perlu kita siapkan adalah apa himbauan-himbauan dari yang berwenang seperti BMKG, BPBD, dari pemerintah lah, himbauan-himbauan yang berwenang, dan jangan percaya akan berita-berita hoax. Kemudian karena ini kan di medsos sudah sering terjadi berita hoax, jadi jangan percaya itu. Jadi informasi yang terpenting itu dari pihak yang berwenang, ya, dari pemerintah, dari BMKG, dari BPBD. Nah, itu yang himbauan yang perlu didengarkan. Dan jangan lupa kalau ada simulasi itu janganlah dipakai seperti Buleleng ini kan, masyarakat Buleleng mau boye. Ya, ikuti simulasi dengan serius karena itu adalah merupakan nanti kebiasaan-kebiasaan dan budaya kita untuk keselamatan diri sendiri minimal. Baik, terima kasih Pak Kadek closing statementnya. Pak Karim silakan closing statement. Ya, kita sih mencoba untuk selalu mengingatkan bahwa simulasi ini adalah untuk kesiapan kita ya untuk menghadapi manakala terjadi bencana yang sesungguhnya. Kita dalam hal ini kita tidak bisa menolak bencana, tapi kita bisa meminimalisir dampak dari bencana itu. Dengan apa? Tentu dengan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dari semua pihak ya, seperti itu. Dan melalui ini juga kami menghimbau dan memohon pemakluman nanti apabila kami pada tanggal 26 nanti di lapangan Serit dan sekitarnya kami ada simulasi bencana, ada informasi, dan itu mungkin ada jalanan yang macet dan semacamnya, itu mohon dimaklumkan karena memang kami melakukan simulasi ini dengan mengambil bencana gempa bumi dan banjir bandang, sehingga selain tanggal 26 besok sebenarnya simulasi tidak mesti harus tanggal 26 ya AKB, tapi dimanapun, kapanpun, ketika itu dibutuhkan, terutama di sekolah dan di tingkat keluarga, saya rasa simulasi tetap kapanpun bisa dilaksanakan, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Karim atas closing statementnya. Dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Koordinator Program Kanal NU Buleleng, Bapak Abdul Karim Abraham, berakhir pula untuk dialog Hai Bali Kenken. Kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Kadek Sumardike Esos selaku staf divisi PB dan SDM PMI Kabupaten Buleleng. Terima kasih sudah hadir. Pak Abdul Karim juga terima kasih. Semoga sukses untuk acaranya tanggal 26 dan semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi terkait dengan simulasi kebencanaan. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut bergabung, beratensi. Kami ucapkan terima kasih. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari Cici. Apakah kebiasaan